pembelajaran kita. Kemarin kita sudah sama-sama belajar bagaimana teladan dari Yosua, seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apa kualifikasi yang dimiliki oleh Yosua sehingga dia bisa dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Dan Bapak Ibu Saudara, di live streaming malam kemarin sempat ada gangguan lagi di dalam sinyal jaringan di tempat kami, dan juga kami memakai aplikasi untuk streaming lebih bagus, tetapi karena sinyalnya yang masih buruk dan juga mungkin di dalam aplikasinya juga yang kurang baik, sehingga live streaming kemarin hasilnya kurang jelas, sempat terputus-putus di bagian pertengahan sampai akhir. Tetapi malam hari ini saya putuskan untuk kita kembali lagi manual saja supaya pemberitaan firman Tuhan tidak terkendala dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhanlah kekuatan kita, firman Tuhanlah Saudara jaminan kita. Amen. Firman Tuhanlah mujizat bagi kehidupan kita. Amen. Nah, Saudara, malam kemarin kita belajar bagaimana kualifikasi dari Yosua, teladan dari Yosua. Yang pertama yaitu pemimpin yang sejati adalah seorang pengikut yang setia. Kenapa Tuhan memilih Yosua menjadi pengganti Musa? Karena Yosua setia waktu dia ada di bawah kepemimpinan dari Musa. Amen. Saudara, ini syarat utama. Kalau kita mau jadi seorang pemimpin, kalau kita mau jadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, kita harus menjadi seorang pelayan dulu. Amin. Kita harus mau setia waktu kita ada di bawah kepemimpinan orang lain. Kita harus tetap setia mengikuti pemimpin kita. Sehingga suatu kali kelak waktunya kita akan tiba untuk diangkat Tuhan menjadi pemimpin. Amen. Tapi saudara, kalau orang-orang yang tidak setia waktu dipimpin, mungkin mereka bisa jadi pemimpin suatu saat. Tetapi pemimpin yang tidak baik. Pemimpin yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena mereka tidak melalui proses, mereka tidak mengerti bagaimana menjadi pemimpin yang sejati dari pemimpin mereka yang sebelumnya. Dan Bapak Ibu Saudara, ini juga bicara tentang bagi setiap kita yang menjadi pemimpin pun, yang sudah ada di posisi kepemimpinan pun, kita harus tetap menjadi pengikut yang setia. Artinya di sini kita harus juga mau belajar dari orang lain. Amin. Kita harus punya mentor. Kita harus rendah hati untuk mau terus belajar dari orang-orang yang lain. Amen. Walaupun kita ada di posisi pemimpin pada hari ini. Kalau saudara, banyak pemimpin, perhatikan ini, banyak pemimpin yang sombong karena hari ini mereka merasa mereka sudah jadi pemimpin atau mereka sudah jadi pendeta, pelayan Tuhan, apapun itu di dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga mereka merasa tidak perlu lagi belajar dari orang lain. Nah, waktu mereka tidak belajar dari orang lain, merasa diri bisa, merasa diri sanggup, inilah pemimpin yang sombong. Dan banyak keputusan, iya kan, tindakan-tindakan mereka yang tidak menyenangkan Tuhan. Saudara, bahkan hamba-hamba Tuhan pun, perhatikan ini. Ketika kita tidak mau lagi terbuka, ketika kita merasa diri paling benar, merasa ajaran kita paling benar, merasa denominasi kita yang paling benar, merasa diri kita yang paling benar, ini hati-hati. Ada ayat firman Tuhan mengatakan, hati-hatilah jika kamu menyangka kamu teguh berdiri. Ada firman Tuhan berkata. Saudara, pemimpin yang sombong seperti ini akibatnya apa? Suka menghakimi, ya kan, senang, bahkan sering sekali menghakimi orang-orang lain. Ketika ada hamba Tuhan lain yang diangkat Tuhan, diberkati Tuhan, pemimpin-pemimpin yang tidak benar ini, mereka langsung menyerang. Tanpa tahu seluk-beluk, hanya lihat sepotong-sepotong, mungkin rekaman khotbah, kata-kata khotbah, 1-2 kalimat, langsung buat tanggapan, langsung menyerang, menghakimi hamba Tuhan yang lain. Saudara, inilah hamba Tuhan yang sombong. Hamba Tuhan yang tidak mengerti apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin. Suka menghakimi, suka menyerang. Dan lihat orang-orang yang seperti ini tidak akan diberkati Tuhan. Amin. Mereka hidupnya, pencapaiannya
hanya itu-itu saja. Atau bisa pun di mata manusia orang-orang seperti ini kelihatan berhasil dipakai Tuhan. Tapi di mata Tuhan omong kosong. Semuanya munafik. Saudara, saya sedang mengingatkan kembali apa yang kita pelajari kemarin. Tetapi pada malam hari ini saya mau kita belajar dari pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua sebelum dia membawa bangsa Israel, khususnya generasi yang kedua, masuk ke tanah perjanjian. Sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Musa sudah mati dan Yosua sudah dipilih. Kemarin ayat terakhir kita bahas, kita membaca tentang Musa melantik Yosua. Dan kita akan melihat pada hari ini pesan Tuhan kepada Yosua di awal. Ini sebenarnya masih di tahap awal sekali sebelum dia memimpin bangsa Israel. Sebelum dia berperang melawan orang-orang yang ada di tanah perjanjian. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Saudara perhatikan, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian itu adalah bayangan dari setiap kita. Sama-sama bilang bayangan. Bayangan. Perhatikan, Mesir adalah lambang dari dosa. Mesir lambang dari dunia, lambang dari dunia. Dan di Mesir bangsa Israel diperbudak. Di dunia tanpa Yesus kita diperbudak oleh dosa. Kebinasaan menjadi bagian kita. Tetapi Tuhan ingin membawa kita dari Mesir, dari kehidupan dunia yang fana, untuk masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian bicara tentang kehidupan yang kekal. Tanah perjanjian bicara tentang keselamatan. Langit dan bumi yang baru. Padang gurun yang dilalui bangsa Israel. Ini bicara soal, saudara, perjalanan kekristenan kita. Apakah kita mau sama seperti 10 pengintai yang meresponi masalah di padang gurun, meresponi keadaan dengan salah yang membuat mereka mati semuanya dengan generasi yang pertama? Karena perhatikan, di padang gurun respon kita ini yang menentukan keberhasilan kita. Respon kita di dunia, apakah kita mau datang kepada Tuhan, apakah kita mau percaya pada Tuhan, atau kita mau hidup tanpa Yesus, atau kita mau hidup melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan. Saudara, itu menentukan kehidupan kita yang kekal. Ketika 10 pengintai dan semua bangsa Israel yang bersungut-sungut tidak percaya pada janji Tuhan menjadi negatif, semuanya mati. Dead. Not single one of them survive. All of them, semua dari mereka yang bersungut-sungut 20 tahun ke atas, semuanya mati di padang gurun. Kecuali Yosua dan Kaleb. Dua orang dari 12 pengintai ini yang kembali, yang tetap positif, yang tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan Yosua, saudara, yang membawa bangsa Israel, yang menggantikan Musa ini, dia adalah bayangan dari Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, Yesus, nama Tuhan, Tuhan kita yang kita sembah, Yesus itu berasal dari bahasa Yunani, Iesus. Tetapi kalau kita lihat nama Yesus ini, di dalam bahasa Ibrani, itu berasal dari kata Yehosua. Dari nama Yehosua, dalam bahasa Ibrani Yehosua atau Yosua. Artinya Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan keselamatanku, Tuhan yang menyelamatkan. Saudara percayalah, Yesus yang kita sembah, dia Tuhan yang mau menyelamatkan engkau. Amin. Dia Tuhan yang mau dan dia sanggup menyelamatkan hidupmu. Dimanapun engkau, apapun keadaanmu, kalau engkau belum percaya pada Yesus, malam hari ini berikan hatimu pada Tuhan Yesus. Percaya bahwa hanya di dalam Yesus satu-satunya jalan kebenaran, dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, luar biasa. Yosua dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sebelum, saudara, perbedaan yang ada antara Musa dengan Yosua adalah waktu Musa memimpin bangsa Israel melayani Tuhan.
Musa begitu taat kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Tetapi pada akhir hidupnya, perhatikan, sebelum waktunya sudah dekat untuk mereka masuk tanah perjanjian, karena mereka mengembara selama 40 tahun. Tetapi di akhir hidupnya ada sebuah peristiwa. Waktu bangsa Israel bersungut-sungut, tidak ada air. Untuk kedua kalinya bersungut-sungut lagi karena air. Tuhan suruh Musa bicara pada batu. Tapi Musa karena sudah emosi, Musa marah dan Musa pukul batu itu dan air keluar. Selanjutnya Tuhan berkata, Musa, karena engkau tidak menghormati kekudusanku, engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Saudara, Musa gagal di akhir hidupnya. Dia tidak mengendalikan dirinya dan dia izinkan kemarahan, dia izinkan emosi menguasai dia dan dia menyakiti hati Tuhan. Perhatikan, karena di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama, di masa Musa, Tuhan begitu ketat. Ia akan berurusan dengan dosa. Dengan kekudusannya dia begitu ketat. Salah satu gagal. Tetapi Yosua, saudara, Yosua dari awal sampai akhir hidupnya, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Amin. Dia tidak menyakiti hati Tuhan. Dialah gambaran dari Yesus. Yesus sempurna, Yesus tidak mengenal dosa, tidak ada dosa. Tapi dia menjadi dosa karena setiap kita. Dia mau membenarkan kita dan menyelamatkan kita dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Saudara, waktu kita lihat keadaan Musa ini yang lepas kendali, ada dua pelajaran bagi kita orang percaya yang bisa kita petik dari sini. Yang pertama, tetap kontrol diri di dalam segala situasi. Saudara, jangan izinkan keadaan yang sulit, keadaan yang buruk buat kita lepas kendali, buat kita emosi. Karena satu tindakan kecil, sangat sayang sekali, hanya satu tindakan Musa itu membuat dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Perhatikan. Yang kedua juga, ini saya secara cepat, bagi kita orang percaya, sebagai umat, kelakuan kita juga bisa mempengaruhi keadaan pemimpin kita. Perhatikan. Kenapa Musa emosi? Kenapa Musa pukul batu? Karena bangsa Israel yang bersungut-sungut. Ini yang dibilang umat tidak bisa jaga pemimpin. Pemimpin tidak kontrol diri. Karena pemimpin juga manusia. Ingat, Musa juga manusia. Makanya sampai buat lagu. Rocker juga manusia. Musa juga manusia. Musa lepas kendali, Tuhan hukum Musa. Tapi kalau kita lihat akar masalahnya, ternyata karena ada andil dari bangsa Israel juga. Israel yang buat Musa gagal masuk tanah perjanjian. Kalau Bapak Ibu sebagai jemaat, orang-orang yang dipimpin, kita juga perlu jaga diri kita, jaga perkataan kita, supaya kita bisa menjaga pemimpin kita. Amin. Karena pemimpin juga tidak sempurna. Nah, kita masuk ke dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Kita lihat di dalam Yosua pasal 1, beberapa ayat saja yang kita baca, tetapi kita akan melihat apa pesan Tuhan bagi kita melalui perkataan-perkataan Tuhan kepada Yosua di awal sebelum dia membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kita akan melihat, kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 dulu. Yosua 1 ayat 1 sampai 5, saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, ayat 5 kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat bilang amin. Amin. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Sama-sama ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau kita melihat di dalam ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tuhan, ya kan, melalui Yosua untuk mencatat kitab ini, ada penekanan spesifik. Tuhan berkata, seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara perhatikan, berkat-berkat, pencapaian dalam hidup kita, posisi kita, harta kita, semua bukan karena hasil usaha kita. Semua bukan karena kehebatan kita. Semua bukan karena koneksi kita, kepintaran kita. Tetapi semua adalah pemberian Tuhan. Tuhan berkata, negeri yang kuberikan. Artinya, sebenarnya bangsa Israel kalau mereka mau percaya saja pada Tuhan, mereka terima negeri itu bulat-bulat, isi-isi orang kupamil. Tapi karena mereka takut, mereka lupa akan janji Tuhan, Tuhan harus hukum mereka. Kutuk mereka 40 tahun, mengembara sampai mati semua. Sampai bangkit generasi yang baru, 20 tahun ke bawah, yang masuk tanah perjanjian yang Yosua pimpin. Jangan lupa kembalikan pujian, syukur, hormat hanya bagi Tuhan kita. Amin. Dia Tuhan yang berikan segala-galanya bagi kita. Ayatnya yang ketiga, perhatikan. Setiap tempat, nah ini, yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Luar biasa. Ayat ini berkata, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, setiap tempat yang Yosua dan bangsa Israel lalui, setiap tanah yang mereka injak, Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan yang kita sembah, bukan Tuhan yang berikan kita setengah-setengah. Amin. Dia bukan Tuhan yang PHP kita. Pacar bisa PHP. Pasangan bisa PHP, tetapi Tuhan tidak pernah PHP. Dia kalau berjanji, dia akan menepati janjinya. Tuhan bilang semua, setiap tempat, sama-sama bilang setiap. Setiap. Saudara, percayalah bahwa kalau kita bernaung di dalam kuasa Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan, setiap pekerjaan yang kita lakukan berhasil. Amin. Amin. Setiap proyek yang kita lakukan berhasil. Amin. Apalagi setiap jualan kita, setiap bisnis kita. Bapak Ibu mungkin yang mau mulai berbisnis sesudah corona, atau Bapak Ibu yang sudah punya bisnis sebelum corona ini. Beriman, Tuhan semua tempat yang beta injak, semua bisnis yang kita lakukan, Tuhan berikan keuntungan. Amin. Tuhan berkati. Sebagai hamba Tuhan, setiap pelayanan yang kita lakukan berdampak bagi banyak orang. Setiap pelayanan kita menyenangkan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Karena apa? Karena kita mau percaya kepada janji Tuhan. Karena kita mau bernaung dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sangat senang dengan catatan firman Tuhan tentang Samuel. Di dalam kitab Samuel, 1 Samuel. Dikatakan setiap firman, ya kan, yang diucapkan Samuel, tidak ada yang gagal. Dalam bahasa Inggris, not one, ya kan, fell to the ground. Not single word fell to the ground. Tidak ada perkataannya yang terbuang sia-sia. Semua yang dikatakan, semua berhasil. Semua tidak sia-sia. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Percaya bahwa Tuhan sanggup berikan semua dalam kehidupan kita. Dan tentu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara, kita perhatikan ayat berikutnya. Ayatnya yang ke-5. Kita skip ayat 5 mengatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, perhatikan ini. Kalau Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut dengan manusia. Amin.
Kalau Tuhan ada di pihak kita, kita tidak perlu takut. Bukan berarti karena tidak perlu takut dengan manusia, kita keluar rumah, ketemu siapa saja kita ajak adu jotos, ajak adu fisik. Karena apa? Tuhan menyertai saya. Bukan saudara. Itu nanti saudara jadi penjahat, kriminal, suka serang orang, iya kan? Tetapi yang dimaksud di sini, seorang pun tidak tahan menghadapi engkau, kita tidak perlu takut. Artinya kita tidak perlu takut untuk berbuat baik. Perhatikan. Kalau Tuhan perintahkan saudara, kalau saudara tahu untuk berbuat baik, lakukan kehendak Tuhan. Jangan takut, jangan ragu. Kalau kita lakukan kehendak Tuhan, Tuhan yang akan membela kita. Amin. Apapun serangan musuh, saingan mungkin kan, fitnah, gosip, serangan lewat sosial media, serangan lewat apalagi hate speech, email dan lain sebagainya. Orang-orang ingin menjatuhkan kita karena kita berbuat baik. Perhatikan, selama kita hidup benar, selama kita melakukan yang benar di mata Tuhan, Dia yang akan melindungi saudara. Jangan takut, amin. Jangan ragu. Tuhan berjanji pada bangsa Israel, ketika mereka taat pada Tuhan, musuh bisa menyerang mereka. Di dalam Ulangan pasal berapa itu mencatat bahwa bersatu jalan musuh mereka akan menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari mereka, dari bangsa Israel. Saya ingat waktu perang 6 hari, waktu Israel baru masuk, sesudah ribuan tahun tidak ada negara Israel, tetapi pada tahun 1917 Jenderal Edmund Allenby berperang melawan kekaisaran Turki waktu itu, dan mereka mengalahkan kekaisaran Turki yang menguasai Yerusalem. Kemudian mereka membebaskan Yerusalem, tanah Israel, Palestina waktu itu, dan mereka memberikan pada orang Israel. Tepat pada tahun 1948 Israel kembali merdeka. Tapi apa yang terjadi saudara? Waktu Israel baru kembali ke tanah perjanjian dari seluruh dunia, semua negara-negara yang ada di sekeliling mereka, kurang lebih ada berapa itu ya? 7-8 negara. Yordania, Mesir, Arab, apalagi Palestina. Semua yang ada di sekeliling mereka menyerang Israel yang waktu itu mungkin jumlahnya hanya berapa juta orang, sangat kecil. Tetapi dalam perang 6 hari, waktu semua negara itu bersatu lawan Israel, firman Tuhan mencatat dan tidak digenapi. Bertujuh jalan mereka lari dari Israel. Israel menang, saudara. Luar biasa. Karena Tuhan berjanji, Dia juga akan menepati janjinya. Amin. Kenapa? Perhatikan, kenapa Tuhan bilang seorang pun tidak bertahan menghadapi engkau, menghadapi Yosua dan bangsa Israel? Karena, apa ayat ini catat? Bagian B, Yosua 1 ayat 5b. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, karena Tuhan menyertai Yosua. Inilah kuncinya. Amin. This is the key. Kita harus percaya bahwa ketika Tuhan menyertai kita, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghentikan langkah kita. Amin. Ketika Tuhan menyertai kita, percayalah bahwa perlindungan, berkat Tuhan, keberhasilan Tuhan akan ada dalam hidup kita. Kuncinya adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dari mana kita tahu Tuhan menyertai kita? Saudara, Dia sudah menembus kita di kayu salib 2000 tahun lalu. Kita juga percaya Tuhan menyertai kita ketika kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Waktu saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Waktu saudara mengundang Tuhan, menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah hidupmu. Waktu itulah Tuhan menyertai kita. Amin. Dan ketika Tuhan menyertai kita, saudara perhatikan, tidak ada yang bisa melawan kita. Amin. Berkat, perlindungan, sukacita, kemenangan jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Belum berhenti sampai di situ, saudara. Kita sekarang lanjut di ayatnya yang ke-6. Ayat 6. Apa syaratnya supaya kita diberkati? Apa syaratnya supaya kita dilindungi? Apa syaratnya supaya kita menang? Malam hari ini dari pesan Tuhan kepada Yosua ini, Yosua pasal 1 ini, saya rangkum menjadi 4.
ada 4 yang harus dilakukan Yosua supaya dia berhasil. Apa itu saudara? Bapak Ibu bisa mencatatnya bersama-sama. Yang pertama di dalam ayat 6 ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Catat ini. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hati. Saya sudah bahas beberapa hari yang lalu bagaimana kuasa dari pikiran. Kehidupan kita ditentukan dari hati dan pikiran kita. Saudara, kenapa Israel dihukum selama 40 tahun mengembara? Apa mereka berbuat dosa besar? No. Hanya satu saja. Alasan Israel dihukum karena mereka gagal menjaga hati mereka. Mereka gagal menguatkan hati mereka percaya kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada masalah mereka, kepada perkataan 10 pengintar. Dan mereka kehilangan berkat Tuhan. Janji Tuhan yang sudah ada di depan mata. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mencatat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Karena apa? Kenapa kita perlu menjaga hati? Karena dari situlah, dari hati kita terpancar kehidupan, spread. Saudara, dari hati kita itu adalah sumber kehidupan kita. Waktu hati kita dikuasai hal-hal negatif, kehidupan kita akan sesuai dengan hati kita. Tetapi ketika kita punya hati yang positif di hadapan Tuhan, kita akan mengalami perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sebagai orang percaya, bagaimana kita jaga hati kita? Jangan fokus kepada masalah kita. Kita tidak fokus pada keadaan sekeliling kita. Kita tidak buang-buang energi memikirkan pergumulan, apalagi kesulitan kita, kesesakan kita. Tapi kita mau fokus kepada janji Tuhan. Amin. Kalau kita mau lihat pada berita keadaan, betul itu baik juga. Kita mengetahui berita keadaan terakhir untuk kita bisa berwaspada. Seperti di Kupang ini kan sudah ada 30 yang positif corona. Kita tahu ini supaya kita berwaspada, kita berjaga-jaga. Tetapi kita jangan ketakutan berlebihan. Orang-orang yang negatif tidak menjaga hati, isi terus pikiran dengan kabar-kabar buruk, akibatnya jadi takut. Begitu dengar Kupang sudah 30 positif, langsung mati. Besok beta suka nah, minggu depan beta suka mati. Langsung pikir negatif. Saudara, jaga hati kita. Tetap berpikir positif, tetap percaya pada janji Tuhan. Jaga kesehatan tentu. Kalau kita lihat keadaan ini, jaga kesehatan, ikuti himbauan pemerintah, jaga kebersihan. Saya sampai buat quote. Banyak orang cuci tangan untuk jaga kebersihan, ya kan? Tetapi lupa menjaga pikiran mereka. Lupa untuk menjaga pikiran mereka dari hal-hal negatif. Tapi saya berdoa setiap saudara yang mengikuti live streaming ini, kita tetap punya pikiran positif. Amin. Kita tetap menguatkan, tetap menjaga hati kita tidak dikuasai oleh hal-hal negatif. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, saudara, orang yang tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan. Waktu kita tawar hati, waktu kita kecewa, waktu kita cemas dengan keadaan COVID-19 ini, imunitas kita bisa melemah, kita rentan terhadap virus ini. Tapi kalau kita tetap tenang, jaga hati kita, saudara percaya, kita pun akan melalui masa ini. Tuhan pun akan melindungi kita. Jangan takut, lihat di kanan kiri. Kalau nonton berdua katakan jangan takut. Jangan takut. Don't be afraid. Haleluya. Because God is with us. Amen. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, saudara, di dalam ayatnya yang ke-8, kita skip dulu beberapa ayat. Ayat 8 menulis seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, saya susun secara sistematis. Karena semuanya kan dari dalam dulu ya, baru keluar. Jadi yang pertama tadi apa? Kuatkan teguhkan hati, jaga pikiran. Yang kedua adalah renungkan firman Tuhan. Tuhan bilang kepada Yosua, renungkanlah itu siang dan malam.
Firman Tuhan berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Waktu kita merenungkan janji Tuhan, Tuhan berjanji Dia melindungi kita, Dia akan menjaga kita. Fokuslah pada itu. Renungkan terus menerus. Meditasi firman Tuhan. Seperti sapi yang memamah biak rumput, dia kunyah berulang-ulang kali dalam waktu yang lama sebelum ditelan. Kita merenungkan firman Tuhan, ayat-ayat yang kita baca, kita renungkan itu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita renungkan firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. I shall not lack. He makes me lie down in the green pasture. He leads me beside still water. Even though I walk through the valley of death. Saudara, itu bahasa planet. Saya kembali ke bahasa Indonesia dulu. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ayat berikutnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu, tongkatmu, itulah yang menuntun aku. Saudara, renungkan terus Mazmur 23. Renungkan terus Mazmur 91. Amin. Dan saudara akan lihat, waktu kita renungkan firman Tuhan, yang pertama kita tidak berdosa, berikutnya kita akan menjadi kuat secara rohani. Jiwa kita akan menjadi kuat. Kita perlu tahu berita, amin. Tapi jangan renungkan berita. Tapi renungkan firman Tuhan. Karena itulah yang menentukan kehidupan kita. Amin. Yang berikutnya, yang ketiga, Tuhan berkata kepada Yosua, ayat yang ke-8, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat. Yang ketiga, Bapak Ibu catat. Yang harus kita lakukan adalah memperkatakan firman. Tercatat di dalam ayat 8 ini. Firman bukan hanya untuk kita baca, firman bukan hanya untuk kita renungkan, tetapi perlu kita katakan. Perlu kita ucapkan. Kalau sebelum wabah corona, perkataan kita perlu penuh keluhan. Sebelum wabah corona, perkataan kita penuh dengan persungutan. Yang lebih parah lagi, gosip non-stop. Iya kan, sampai mereka buat kata-kata itu. Meme itu kan. Ibu-ibu kalau masak-masak buat pesta, kalau bantu-bantu di pesta, kalau masak-masak, 5% kupas bawang, 95% kupas orang punya nama baik. Tetapi saya berdoa, tidak ada ibu-ibu yang seperti itu yang nonton live stream ini. Amin. Kalau ada, bertobat. Sama-sama bilang bertobat. Bertobat. Ganti kata-kata yang suka gosip negatif dengan firman Tuhan. Waktu kita ganti kata-kata yang positif, Bapak Ibu Saudara, itu membawa dampak positif bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Amsal 18 ayat 21 mencatat, hidup dan mati dikuasai lidah. Itulah penting ucapan. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara, sampai kita sudah tahu kan istilah itu. Jangan sembarang berkata-kata, karena kata-kata adalah doa. Hati-hati. Kata-kata kita adalah doa. Waktu bahkan saudara, kata berkat, sama-sama bilang berkat. Berkat di dalam bahasa Ibrani. Kalau kita lihat perjanjian lama, berkat itu sebenarnya berarti kata-kata yang baik. Waktu saudara mengucapkan kata-kata baik pada orang lain, saudara sedang memberkati dia. Sebaliknya, kalau saudara ketemu orang lain, iya kan? Lalu saudara ucapkan kata-kata negatif, saudara sudah mengutuki dia. Apalagi kita kan, orang Indonesia, orang Kupang juga, kalau ketemu orang, "Hey, lu masih hidup juga?" Pikir sumati. Ketemu orang, "Aduh, kok jelek sekali mukanya." Kata-kata, saudara, hati-hati. Kata-kata kita bisa melukai hati orang. Dan bisa, seperti tadi, kata-kata adalah doa. Apa yang kita ucapkan, itu sangat berdampak bagi orang lain.
milikilah kata-kata yang positif. Amin. Yang berikut ayatnya lagi. Poin yang keempat. Yang pertama tadi apa? Kuatkan teguhkan hati. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, memperkatakan firman Tuhan. Yang keempat, melakukan firman Tuhan. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-8 juga, bahkan ayat 7 dan 8 2 kali Tuhan ulangi. Kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Ini yang pertama. Ayat 8 Tuhan ulangi. Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. 2 kali Tuhan ulangi. Kalau ada sebuah pengulangan dalam firman Tuhan dalam Alkitab, Bapak Ibu, artinya itu penting untuk kita lakukan. Amin. Yang berikut yang keempat adalah lakukan firman Tuhan. Saudara, kalau kita sudah tahu firman Tuhan, kita harus melakukannya. Waktu Tuhan suruh Yosua bawa bangsa Israel seberangi sungai Yordan, Yosua taat atau melawan? Yosua taat kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Tuhan menyuruh Yosua dan Israel kelilingi Yeriko selama 7 hari. Pada hari yang ke-7, 7 kali kau kelilingi. Yosua taat? Yosua taat. Waktu mereka taat pada Tuhan, saudara, mereka melihat mujizat Tuhan terjadi. Amen. Waktu mereka injak sungai Yordan, ya kan? Apa yang terjadi? Sungai itu terbelah. Waktu mereka kelilingi Yeriko 7 kali, 7 hari, mereka bersorak, tembok Yeriko roboh. Di dalam ketaatan, Bapak Ibu catat, ada berkat Tuhan. Di dalam ketaatan ada mujizat. Dalam ketaatan ada pertolongan Tuhan yang bisa kita terima. Amen. Kalau Tuhan suruh renungkan firman Tuhan, taat pada Tuhan. Amen. Kalau Tuhan katakan bersyukur pada Tuhan dalam segala keadaan, taat pada Tuhan. Amen. Tuhan bilang naikkan doa yang tiada henti-hentinya bagi orang kudus. Kuasai diri jadi tenang supaya bisa berdoa. Tuhan suruh menguasai diri. Kita tetap taat pada Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Tuhan perintahkan kita kasihi orang lain, khususnya orang musuh-musuh kita. Taat pada Tuhan. Di tengah-tengah krisis ekonomi, kesulitan yang terjadi di seluruh dunia, kita sebagai orang percaya, kita mau ikut firman Tuhan. Tuhan katakan layanilah seorang dengan yang lain sesuai dengan, ya kan, karunia yang Tuhan berikan padamu. Kalau kita yang punya berkat yang cukup atau mungkin lebih dari cukup, ini waktunya kita lakukan firman Tuhan. Amin. Share, berbagi dengan yang susah, berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan. Saudara dengar baik, lakukan firman Tuhan, saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Amen. Waktu janda di Sarfat taat kepada Tuhan, dia melihat mujizat Tuhan. Tepung dan minyak tidak pernah habis. Inilah tugas kita. Dan singkat cerita, Yosua, Bapak Ibu Saudara, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia masuk ke tanah perjanjian. Semua kota, semua suku yang dia perangi bersama bangsa Israel, mereka kalahkan. Tidak ada yang mereka tidak bisa kalahkan. Kecuali ada peristiwa waktu Akan melanggar kehendak Tuhan dan mereka sempat dikalahkan. Tetapi waktu mereka alami pemulihan, mereka berperang, semuanya mereka kalahkan. Bahkan jangan lupa, seperti yang kita sudah dengar beberapa hari lalu, kemarin malam, bahwa 40 tahun kemudian, Yosua dan Kaleb kekuatannya tetap sama. Mereka tidak berkurang kekuatan mereka. Amen. Mereka diizinkan Tuhan lalui 40 tahun pembuangan, 40 tahun pengembaraan bersama bangsa Israel. Tapi Kaleb berkata kepada Yosua, hari ini aku tetap kuat, sama seperti 40 tahun yang lalu. Hari ini kekuatanku masih ada. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita ikuti rencana Tuhan, kita tetap setia di masa-masa sulit, saudara percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia yang sudah berjanji, dia juga pasti akan menepati janji yang baik.